dan dilanjutkan penyampaian materi sosialisasi SNI spesifikasi turap beton prategang bergelombang untuk sistem penahan tanah oleh Bapak Insinyur IGB Hari Agus Aditya ST dari PT Wijaya Karya Beton Tbk. Kepada Bapak Gambiro dan Bapak IGB, kami undang untuk maju ke depan. Ya, makasih Mbak. Bisa saya ambil alih Mbak? Oke, saya ambil alih. Silakan Pak Gambiro, Chief, ini master saya ini. Terima kasih yang saya hormatin Insinyur Gambiro MT, sebenarnya profesor ini dia. Dulu pada waktu awal saya masuk Wika dia ikut tes dulu. Nah, ya, dia jabatannya tenaga ahli sekarang di Wika Wijaya Karya Mereka Gedung. Ini akan mempresentasikan tentang sosialisasi spesialis yang panjang prategang berlonggar. Waktunya 15 menit Pak ya, karena sudah hampir, karena maghrib sudah 5:30 nanti. Jadi setengah jam, pertanyaan setengah jam, pas masuk maghrib. Silakan langsung Pak Gambiro. Baik, makasih Pak Bambang. Kalau waktunya segitu ya silakan dibaca aja. Oh gitu. Udah, nggak usah basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya cukup paket sebenarnya kamu dibawakan nanti, tapi beberapa hal mungkin bisa dibaca dari sendiri. Ada hal yang agak sulit memang di bagian belakang, tapi mungkin itu bisa dibaca saja. Jadi SNI yang panjang ini kita masih RSNI 2. Jadi kita ini sebetulnya sudah berjuang sejak 2015. 2016 itu masih diinisiasi oleh Wika Beton, kemudian dilanjutkan di 2017 oleh APTKI, dan akhirnya kita bisa sampai ke SNI 02. Judulnya spesifikasi yang panjang penama bulat berongga prategang, terjemahan dari Specification of Resistance Concrete Hollow Round Piles. Jadi mengapa harus saya ucapkan, karena ini melalui perdebatan yang cukup seru, hanya soal judul saja. Oke, jadi ruang lingkupnya penetapan klasifikasi, spesifikasi kinerja, bentuk, dimensi, toleransi, dimensi, metode pengujian, kriteria penerimaan dan pengadaan produk yang panjang, beton, penampang, bulat berongga, prategang, tarik. Ini tolong nanti yang para insinyur muda harus menghafal nih singkatan yang panjang, istilah yang panjang ini, yang diproduksi secara sentrifugal atau putar. Tujuan perumusan, peragaman spesifikasi dan kualitas produk bergantung kepada pengguna, pemilik proyek, memudahkan pembuatan produk sesuai kebutuhan. Jadi memang tidak kita membatasi diri pada produknya saja ya. Jadi waktu itu juga ada banyak permintaan sampai ke detail-detail yang lain, tapi kami mengajukan ke anunya saja. Satu normatif, ya itu standar saja. Ada SNI mengenai material, SNI mengenai tata beton, SNI mengenai beton struktural. Nah, klasifikasi mengenai lingkup yang panjang ini kita mengacu kepada JIS, ya,
walaupun sebetulnya bukan adopsi identik. Jadi kita benar-benar baru, tapi karena para produsen di Indonesia itu sudah banyak mengacu ke JIS, nah otomatis kita coba dekati seperti itu. Diameter dari 300 sekarang berkembang sampai ke 1200 dengan klasifikasi A1, A2, A3, B dan C. Kalau di JIS itu kan B, A, B, C ya. Jadi kita bagi menjadi A1, A2 dan A3 karena untuk mendekatkan jumlah PC wire-nya. Terus kemudian satuan-satuan juga sudah menyesuaikan dengan SNI, kemudian momen retak dan momen nominal. Di JIS tidak dikenal momen nominal, tapi momen breaking. Ya, jadi istilah itu sempat terjadi perdebatan yang cukup seru. Terus kemudian ada diagram interaksi. Itu sebenarnya ada banyak, mulai dari semua dimensi. Tapi di sini diambil ada dua, ya, kelas A1, A2, A3, B dan C untuk diameter 400 dan 600. Itu yang lainnya mungkin bisa dilihat nanti kalau di dokumen. Kemudian kapasitas aksial yang panjang itu berupa aksial izin, berupa aksial nominal. Jadi kita memakai istilah nominal karena SNI menyebutnya nominal. Kita memang diminta mengkaitkan dengan SNI, tidak bisa terus berdiri sendiri. Kemudian di sini ada kinerja yang panjang, jadi kinerja saat layan ini lanjut ya, terus ya aku ngerocol aja. Gak apa-apa Pak, bagus Pak. Saya baca aja di sini, karena nggak pakai next ini udah pokoknya baca aja. Kinerja saat layan dan hancur, ya itu pembuktiannya melalui tes uji bending, kemudian durabilitas berdasarkan kelas paparan, jumlah semen, syarat selimut beton. Nanti kita lihat segi yang menarik, kemudian jaminan pelaksanaan. Betul. Nah, terus kemudian di sini juga mengenai bentuk dan toleransi yang panjang. Nah, kalau kita melihat, kita bisa sepakat kalau panjangnya itu apakah panjang badan dan panjang aksesorisnya, kepala sambungan dan sepatunya. Jadi harus sepakat ya. Terus kemudian toleransi dibagi menjadi 300 sampai 600 dan 800 sampai 1200. Mudah-mudahan nggak ada yang bikin 700 ya. Nanti tanya lagi deh, ya kenapa? Ya nggak tahu, nanti 700 nggak muncul. Dan kali karena yang bikin takut angka 700. Terus kemudian kekuatan beton tidak boleh kurang dari 52 MPa. Jadi ini kalau dengan bahasa dulu karakteristik bus itu dan 60 MPa, tidak boleh ada lagi yang lebih kecil dari itu. Kekuatan beton saat pelatihan awal tidak boleh kurang dari 26 MPa. Nah ini kemudian tulangan spiral dan selimut beton. Kita waktu itu juga sempat berdebat lama karena SCI dan SNI mensyaratkan yang lebih besar ya, punya tebal selimut betonnya. Tapi kemudian karena sudah para produsen sudah banyak membuat dengan ukuran yang seperti ini, maka kita upayakan dan kita cari referensinya. Ya alhamdulillah kita ketemu referensinya dari JIS sendiri ya. Terus kemudian ada metode pengujian, ini sih saya kira dengan sama dengan JIS ya, metode pengujian kita lewat saja. Kemudian pemeriksaan akhir. Nanti kalau kita baca, pertama pemeriksaan kondisi visual, bentuk dan dimensi, pemeriksaan acak 100 batang atau minimal 1 kali sehari berdasarkan karakteristik produk, metode pengerjaan dan lainnya. Pemeriksaan dapat dibantu alat uji non destruktif untuk mengetahui kondisi produk. Jadi waktu itu kan mereka para komite teknik meminta harus ada cara bagaimana mengetahui itu tidak retak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemeriksaan dilakukan pada semua produk. Kemudian pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kekuatan komentar pada secara acak 1 kali.
dari setiap 3.000 batang diambil dari 2 batang. Kemudian juga kedua, tiang memenuhi, maka kelompok tersebut harus diterima. Jika salah satu tidak sesuai, maka kelompok itu harus diperiksa ulang dengan jumlah 2 kali lipat pengujian sebelumnya dan seterusnya. Bisa kita lihat di chartnya ini ya. Jadi kalau chartnya itu yang hijau ambil secara acak 2 batang, kemudian diuji kemudian letak badan. Bila memenuhi, maka salah satu yang diuji ulang nominal badan dan memenuhi lagi, maka kelompok tiang panjang itu diterima. Nah, nanti yang berikutnya bisa dilihat syarat-syaratnya kalau tidak diterima seperti apa kelompok-kelompoknya itu. Juga sambungan tiang panjang ini sih standar yang sudah dilakukan oleh para produsen. Ya. Nah, terus kemudian desain khusus untuk daerah gempa. Nah, waktu itu timbul wacana bahwa tiang panjang bulat berongga itu kita tuh sebenarnya mau diancam oleh para pemuda teknik bahwa itu tidak bisa diterima untuk digunakan untuk daerah gempa. Nah, tapi kan kita sebenarnya tiang panjang itu sudah ada sejak mungkin tahun 70-an awal, di mana waktu itu Jepang masuk dengan proyeknya di Asahan, nggak salah di Asahan dengan tiang panjang akhirnya, dan itu yang kita pakai standar dan alhamdulillah tidak pernah ada kejadian khusus pada saat gempa dia akan rusak. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya karena sudah muncul SMP 2847 yang mensyaratkan syarat-syarat tertentu, ada segi plastis di bawah pile cap. Nah, ini harus diakomodir ya. Nah, terus kemudian kita mengenal koefisien dasar seismiknya itu ada 3 A, B, C, D, E. Jadi kita lihat lanjut ya. Terus lanjutnya. Ternyata tiang panjang itu kita selama ini mengenal bahwa dalam posisi kokoh stabil dan tidak bergoyang apapun. Padahal kalau tanahnya lunak, walaupun dia berdiri di atas tanah, dia tetap akan membentuk sendi plastis. Terus kemudian maka ada terus lanjut ada persyaratan-persyaratan yang seperti itu. Jadi ada daerah-daerah kekangan yang harus menggunakan tulangan-tulangan spiral yang rapat, ya, yang rapat dan panjangnya 6,1 meter untuk KDSC. Jadi kalau kita mendesain bangunan di daerah dengan KDSC, maka kita menggunakan persyaratan yang minimal. Tetapi begitu kita masuk DEF, maka kita harus melakukan itu detailing seperti halnya kolom, ya, kolom bangunan. Dan ini terjadi pada lanjut ya, pada bangunan-bangunan seperti jembatan yang dengan slab on pile. Selama ini kita tidak meninjau itu sebagai kolom, padahal itu terjadi pembentukan segi plastis, terjadi goyangan-goyangan. Nah, pendekatan-pendekatannya ya banyak sebetulnya cara metode-metode untuk menentukan momen di dalam tiang panjang khusus untuk di daerah lunak maupun yang tidak di atas ground gitu. Maka banyak cara ya, bisa menggunakan cara-cara bronze, kemudian ada juga menggunakan yang sudah punya L-pile ya, itu jauh lebih bagus. Lanjut. Nah, terus lanjut aja. Nah, ini kan detailing harapan ini sudah harus dipasang di sepanjang 6,1 meter ya, atau bahkan di DF itu 10 meter. Selama ini kita hanya yang masuk konkret plaknya itu hanya 2 meter atau kurang sekitar 1 sampai 2 meter. Tapi sebetulnya kalau tiang panjang itu mau diperlakukan sebagai penahan gempa. Problemnya
waktu asisten atau konsultasi atau sidang, biasanya konsultan selalu ditanyakan bagaimana ketahanan gempa. Rata-rata konsultan nggak bisa menjawab karena tidak punya pedoman. Akhirnya larinya ke mobile atau yang lain. Tapi kita coba ini kita dekati. Terus kemudian lanjut deh. Nah ini pemasangan konkret plug dengan tulangan confinement, tulang pengekang itu ada dua alternatif. Yang pertama adalah terpasang di komponen pracetak, ya. Terpasang di komponen pracetak langsung dicor pada saat spinning. Tadi itu mungkin mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, terus lanjut. Nah terus kemudian ada juga dipasang di daerah cor setempatnya. 5 menit lagi Pak ya. Iya. Saudara lihat angkat duduk pun sudah deg-degan. Ya jadi lanjut ya. Itu aturan-aturan yang bisa dipegang adalah ada ABCD, itu ada SNI 2847 PCR prestasi mengenai recommended practice for design, kemudian NCI 543R, kemudian ada International Building Code. Untuk yang ABC itu hampir sama detailnya pada seperti yang tadi saya di awal saya sebutkan tadi. Tetapi ABC ternyata memberikan alternatif lain. Jadi tiang pancang yang biasa tanpa detailing, tetapi kita harus menambah load factornya. Ya, jadi ini terlihat lanjut ya. Terus ada yang ini. Nah ini yang ini terus lanjut ya. Nah ini benar. Enggak yang sebelumnya nah, ini. Di sini aturannya adalah bahwa dibolehkan tidak mengikuti aturan-aturan di SNI tetapi harus menambah dengan beban motor bebannya. Nah ini, nah coba lihat lagi terus sebut saja. Nah ini di IBC disebut SCI 398 shall not apply, tidak harus ikutin itu. Ya. Kemudian tetapi syaratnya harus melihat faktor beban di ASCE. Ya. Nah kombinasi bebanannya terus lanjut, yaitu yang 1 sampai 5 itu yang standar, tapi kemudian ditambah 6, 7. Jadi yang kalau kita tidak mau repot-repot ini, artinya buat pondasi itu akan dibuat kaku, ya, dibuat kaku, kuat sekali. Saya kira itu mungkin kurang dari 5 menit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, presentasinya ini sangat luar biasa, tepat, cepat, sesuai dengan keinginan pelanggan ini. Ya, langsung ke pembicara kedua, Bapak. Kita lihat di sini Pak IGB Hari Agus Aditya, manajer bidang standarisasi dan manajemen Wijaya Karya Beton. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Bapak. Baik, Pak Ibu sekalian, kita lanjutkan mengenai sosialisasi RSNI khususnya untuk yang turap beton ya. Jadi turap beton praktek yang bergelombang untuk sistem penahan tanah atau yang lebih sering kita kenal CCSP ya. Ini RSNI ini satu paket dengan RSNI tiang panjang bulat berongga yang disampaikan Pak Gambiro. Nah, cuma kalau waktu pembahasan untuk turap beton ini lebih gampang lah gitu, lebih santai gitu dibandingkan dengan yang tiang panjang. Oke, lanjut. Jadi ruang lingkup maupun tujuan perumusan dari SNI ini hampir sama lah gitu ya dengan tiang panjang. Nah, kita juga pembahasannya itu juga dilakukan melalui rapat konsensus di komite teknis untuk pekerjaan teknik sipil dan bangunan gedung. Kemudian terakhir kita sudah melakukan konsensus terakhir di RSNI 2 ini di sekitar bulan Oktober tahun 2021
dan sudah disampaikan ke PUPR. Mungkin sekarang masih mandek ya Pak. Di BSN. Di BSN ya, masih dalam tahap pengumpulan jejak pendapat gitu. Oke, lanjut. Ini anggota konseptor dari RSNI sama dengan RSNI Ciamacam, di mana diketuai Pak Damiro, kemudian saya sebagai sekretaris, kemudian anggotanya ini semua produsen pracetak yang berada di AP3I. Bapak Ibu mungkin kurang jelas bisa tanya sama rekan-rekannya di kantor ya. Jadi ada dari Waskita Beton, ada dari apa namanya Adibikes, ada Adimix, lengkap. Jadi untuk SNI Turap Beton ini sama seperti tiang panjang, itu adalah adopsi modifikasi. Jadi adopsi modifikasi dari JIS A5373. Apa saja yang kita modifikasi mungkin nanti bisa kita lihat satu persatu. Baik, lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi. Kalau kita lihat di sini apa namanya, untuk tipe dari turap beton atau CCSP ini itu mulai dari tipe 325, itu mungkin sudah familiar ya dari Bapak Ibu sekalian. 325, kemudian 350, 400, 450, 500 dan 600. Masing-masing itu ada mempunyai kelas A dan B. Nah, untuk ketebalan maupun untuk tinggi itu dan lebar produk itu sama dengan JIS. Begitu juga untuk momen letak. Nah, yang kita modifikasi itu adalah panjangnya. Jadi panjangnya kita sesuaikan terhadap apa namanya yang beredar di pasar di Indonesia. Dimana untuk panjang produk yang paling panjang itu adalah W600B, itu memiliki panjang sampai dengan 27 meter. Kalau kita ketahui di JIS sendiri cuma sampai dengan 24 meter. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bentuk itu hampir sama dengan JIS. Jadi bentuknya semacam huruf U terbalik ya, gitu ya. Jadi yang bagian expose itu adalah yang bagian bawah. Kemudian di bagian atas itu adalah ada tempat ada penebalan beton untuk tempat apa namanya alat pancang atau ribuan. Nah, kemudian di sini juga kita lakukan apa namanya, kita buat arah dari ujung bawah turap beton itu kita bedakan di dua tipe, yang tipe L dan tipe R, itu untuk mengakomodir arah dari pemanjangan. Kemudian pada RSNI ini juga ada toleransi, baik toleransi lebar, tinggi, tebal, panjang, berikut dengan lengkungan. Jadi lengkungan untuk toleransi ini kita mengacu ke apa namanya JIS yang A5373 itu. Jadi untuk 10 meter, untuk panjang sampai dengan 7 meter masih diizinkan adanya lengkungan sekitar 1 cm atau chamber sekitar 1 cm. Sedangkan L lebih dari 7 meter, lengkungannya bisa sampai 1,5 meter, 1,5 cm. Oke, lanjut. Nah, ini kinerja sama, kinerja saat layan, kinerja durabilitas, dan kinerja untuk jaminan pelaksanaan. Oke. Jadi ada beberapa persyaratan mengenai kualitas beton maupun pengaturan tulangan. Jadi juga kemarin untuk pengaturan tulangan sama seperti yang di apa namanya di tiang panjang itu ditentukan, disyaratkan adanya apa namanya tebal selimut beton. Sedangkan untuk patokan beton, kalau kita lihat di JIS itu sekitar 80 MPa persyaratan untuk servis, sedangkan di sini di RSN ini kita turunkan jadi 62 MPa untuk servis dan rilis adalah 31 MPa. Oke, lanjutkan. Nah, ini berikutnya juga untuk pengujian kuat lentur badan itu kita apa namanya kita cantumkan juga di RSNI.
Jadi kalau kita lihat ini hampir sama dengan JIS ya. Jadi untuk persyaratan posisi beban, kemudian posisi tumpuan itu adalah seperempat dari ujung kiri dan kanan. Nah, kemudian ada persyaratan lebar retak yang diizinkan pada saat pengujian momen retak itu adalah sebesar 0,05 mm. Kalau di tiang panjang tadi untuk lebar retak harus 0 pada momen retak, sedangkan di produk CJSP ini lebar retak diizinkan tapi harus kurang dari 0,05. Oke, kemudian untuk pemeriksaan akhir itu sama dengan dengan tiap panjang. Jadi kita wajib melakukan pemeriksaan kondisi visual, bentuk dan dimensi itu minimal 1 kali sehari. Minimal 1 kali sehari, atau apabila tidak ditemukan tidak sesuai maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua produk. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan kinerja. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan kekuatan lentur retak badan saja, minimal setiap 1000 batang. Baik. Ini ada lampiran informatif juga di SNI itu dari komite teknis minta adanya gambaran lah gitu untuk hubungan antara tiang beton, hubungan antara tulang beton ke gapping maupun ke walling beam. Oke, ya mungkin itu ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sosialisasi tiang tulang beton mungkin nggak terlalu rumit lah dibandingkan dengan tiang panjang. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Bapak. Kalau menurut Bapak nggak terlalu rumit, menurut saya juga masih rumit. Saya juga Masih rumit. Tapi alhamdulillah Chief dan Master ini sudah sosialisasikan. Ini sebenarnya produk teman-teman AP3I ya, yang di Masterin ketua oleh Pak Kabiro untuk merancang dan mensosialisasikan. Sebenarnya yang masih tahun ini akan ada tiang panjang kota, saluran kota, unit, komponen perumahan, bantalan, girder, semua dari girder sampai nanti turap datar sama girder ya. Ini moga-moga di tahun rencananya 2023 itu sudah jadi dan sudah bisa disosialisasi. Hebat dan selamat untuk aplaus untuk aplikasi. Dari teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau masih punya, ya ini jam-jamnya sudah jam-jam begini ya. Jadi kalau pertanyaannya lebih ini hebat gitu. Yang muda-muda silahkan. Oh, Masya Allah. Aduh, silahkan. Ya, saya mewakili dari anggota juga sebenarnya. Kebetulan saya di sekjen, jadi tempat berkumpulnya pertanyaan, Pak. Alhamdulillah sih kita Indonesia ini sudah dipercaya untuk produk spoon pile maupun sheet pile. Namun perkembangannya terakhir ya yang saya alami, ada beberapa konsultan yang mulai menambah keberterimaan produk, Pak. Jadi bukan hanya strength ya. Kemudian tadi Bapak sampaikan visual, kemudian dimensi, ada toleransi kan. Tapi aneh-aneh sekarang, Pak. Jadi yang tadi pagi Bapak ikut sebenarnya pasti ketemu itu, Pak. Ada persyaratan lingkungan, Pak. Udah tambah persyaratan lingkungan, ada chloride, sulfat, ya. Terus permeability. Tadi ada seperti Pak, ada gas permeability, ada air permeability. Ini barang apa gitu ya? Tapi itu muncul dan itu menjadi persyaratan yang saya mengalami sendiri ketika di Freeport. Itu aneh-aneh ditanya. Ada bubble, ada pulau, kayak ngecap itu Pak Kabiro. Itu ditolak. Wah, ini referensinya mana ini?
Nah ini kan buat kami produsen jadi waste kan, itu yang problem. Terus yang kedua, memang ini yang bertanya ini ya yang Bapak adopt, apa istilahnya, adopt dari negaranya JIS ya. Nah mohon masukan Pak, ini kalau kita ada kendala kayak begitu, bagaimana cara menanganinya? Dua produk, Pak. Ada satu yang untuk spoon pak kuntilalah ya, kedua itu ya sipar Pak. Nah ini kalau biasanya kan cuma streng aja udah cukup kan gitu ya. Mohon masukannya, ya pertama itu, terus kita mau mengacu kemana gitu. Kalau JIS-nya apakah ada JIS yang tadi berkelanjutan gitu yang bisa kita pakai sebagai referensi. Saya kira itu Pak pertanyaannya. Kalau saya sulit Pak, masih Pak. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain. Kalau nggak ada, langsung silahkan Pak jawab Pak. Baik, makasih. Standar itu sebenarnya dibuat untuk orang bisa standar dan mudah. Ya. Jangan malah tambah sulit. Nanti Tambah ruwet. ditanya Pak Jokowi lagi, SN itu apa nanti buat? Dia tetap buat perlu gitu ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud ketahanan itu sudah terakomodir di persyaratan itu yang disederhanakan, yaitu misalkan selimut beton itu memang terkait dengan durabilitas, ketahanan terhadap ini itu munculnya adalah ke selimut beton atau munculnya nanti ke ketahanan misalkan dengan meningkatkan kinerja batasan dari konkret grade-nya, kemudian juga ada stressing-nya. Jadi sebetulnya precast itu sudah melangkah jauh sebelum orang berpikir itu. Jadi kan kalau mungkin barangkali itu dibuat di daerah yang tempat, di daerah yang lingkungannya tidak baik, itu mungkin terjadi. Tapi kalau precast itu kan semua itu disingkirin, dibatasin sehingga tidak ada lagi. Seperti misalkan plastik singkir itu kan sudah dicegah saat produksi itu. Ya itu sudah, sehingga keluarnya sudah nggak anu lagi. Jadi sudah kalau kita ngulik-ngulik lagi ya sama aja nanti beli mobil Innova ini kuat terhadap anu nggak ya, terhadap banjir nggak ya, itu nggak usah ditanyakan lagi kan gitu. Ya benar sudah begini, ya sudah speknya seperti itu. Nah itu terus apa berarti itu tadi? Lingkungan kan. Lingkungan ya seperti itu. Jadi terus kemudian tahapan kinerja penerimaan itu sudah dimasukkan ke situ. Tapi memang bahasanya sebenarnya lebih disederhanakan supaya tidak terlalu berkembang kemana-mana. Dan sebetulnya SNI itu kan sebenarnya untuk supaya kita bahasanya sama, karena selama ini kan tidak kita tanda dari mana itu loh. Kita sudah apa yang tadi kita ucapkan itu sebetulnya ngambil dari JIS. JIS itu lebih lunak daripada ICI. Kalau ICI itu berat sekali itu. Jadi kemarin tim dari komisi teknik memang banyak mengacu ke ICI. Nah, tapi kemudian bisa kita ketemukan gitu sehingga jadilah seperti ini. Mudah-mudahan ya nanti berikutnya apakah ada revisi lagi ya monggo aja nanti sesuai dengan perkembangan. Mungkin Pak IGP bisa nambahkan. Silakan Pak. Nah, jadi di RSNI yang kita buat ini sebenarnya sedikit mempermudah kita ya Pak. Jadi tadi Pak Dudung bilang di suatu proyek itu ada persyaratan durabilitas ataupun persyaratan lingkungan. Tapi kalau di SNI ini kita cukup mengacu pada SNI 2847 Pak ya. Jadi yang penting selimut betonnya memenuhi syarat, terus jumlah semen ataupun penggunaan semen itu memenuhi syarat 2847 harusnya sudah bisa diterima Pak. Nah, tapi kan tiap proyek mungkin beda-beda Pak Dudung ya. Mungkin ada pemilik proyek yang minta selain pakai
SNI mungkin harus mengacu ke JIS. JIS atau mengacu ke itu, ya itu apa namanya di SNI juga kita sebut sih Pak. Jadi di bagian bawah itu coba lihat ini. Bagian bawah Mas. Terus di bawah. Mungkin enggak saya. Jadi masuk permintaan khusus ya? 10, ya. Nah, jadi ada permintaan khusus apa namanya permintaan dari pelanggan gitu ya Pak. Oh enggak kita masukkan. Jadi ini pemeriksaan dasar lah gitu ya, standar lah gitu ya. Tapi apabila ada permintaan dari pelanggan ya itu wajib dipenuhi gitu ya Pak. Di sininya ada gitu biasanya. Tapi disebutkan di awal Pak. Masalahnya nggak disebutin. Ya itu makanya kalau disebutkan kan. Taunya kan JIS berapa gitu kan? Iya, Udah kita dianggap tahu semua. Iya. Padahal si Iya. JIS nggak seberat itu. Baik, makasih. Oke, ya, kemudian yang berikutnya yang itu Pak, yang apa namanya pemeriksaan kondisi visual bubble itu sebenarnya sih setiap pabrikan pasti ada standarnya masing-masing sih Pak ya. Mungkin kalau Dari JIS apa dari SI ya Pak? kalau kayak bubble gitu tuh standar ini sih Pak. Biasanya kita kasih MQP-nya lah gitu ya, manufacturing quality product-nya ya. Oh bukan yang diukur 61 kali 61 itu ya? Bukan. Kayaknya sih bukan ya, Pak. Ya. Disuruh Itu yang jadi apa namanya ya disetujui atau tidaknya oleh owner sih, pemilik proyek. Saya kira sih seperti itu. Oke Pak, waduh ini presentasi paparan rencana sosialisasi yang luar biasa nih Pak. Mengingatkan saya pada waktu itu jadi anak buahnya Pak Tugiro. Pada waktu itu dulu, sekarang lupa Pak, karena dulu juga nggak tahu saya. Dulu nggak masuk. Nggak masuk Pak ini Pak. Ya, tapi dengan adanya SNI yang distandarisasikan ini bisa membuka peluang bagi register rover kita Pak, sehingga sudah sederhana. Dan yang jadi challenge itu adalah kalaupun ada investor dari Cina sudah nggak perlu harus bawa yang panjang sendiri Pak. Alasannya spesifikasinya beda dan lain-lain. Nah, kalau sudah seperti ini, pengusaha-pengusaha produser lover ini sudah bisa menggunakannya. Oke, karena waktunya sebenarnya mau diskusinya ini sampai malam lagi, sebagian sama Pak Dudung saya. Jadi saya kembalikan pada pembawa acara, silakan.